warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 hari ini akan menjelaskan materi mengenai implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Namun sebelumnya, kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erin Wismaya selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan syariah ini. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Nia Rusniawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10. Pembahasan pada siang hari ini mengenai prinsip keuangan syariah itu terdiri dari prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip murabahah, prinsip ijarah, prinsip qard, dan prinsip wadiah. Namun pada penjelasan hari ini kami juga ingin menambahkan sedikit mengenai prinsip keuangan syariah dan perbedaannya dengan prinsip keuangan konvensional yang akan dijelaskan oleh Saudari Ina Septiani Sapitri. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Septiani Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip keuangan syariah dan perbedaannya dengan prinsip keuangan konvensional. Ada beberapa prinsip keuangan syariah yang biasa kita temukan dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip inilah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Sebelum membahas apa saja prinsip tersebut, kita harus tahu apa saja perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan dengan konvensional. Perbedaan tersebut berkaitan dengan fungsi dan kegiatan bank, di mana bank konvensional menyediakan jasa keuangan sebagai intermediasi, sedangkan bank syariah lebih dari itu, yaitu sebagai manajer investasi, penyedia layanan, dan juga investor. Ditinjau dari prinsip dasar, bank konvensional bebas nilai dan menganggap bank sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan bagi bank syariah, berdasarkan syariah Islam, dan uang dipandang sebagai alat tukar yang tidak dapat diperjualbelikan. Prinsip yang paling penting bagi umat Islam adalah pengembangan uang bukan didasarkan pada bunga, namun sebagai sistem bagi hasil dari investasi yang dilakukan. Perbedaannya juga terletak pada pengawasan yang dilakukan di mana bank konvensional diawasi oleh dewan komisaris, sedangkan bagi bank syariah ditambahkan dengan dewan pengawas syariah. Adapun prinsip-prinsip yang ada di lembaga keuangan syariah akan menentukan semua kegiatan yang dijalankan dalam lembaga keuangan tersebut. Adapun prinsip-prinsip keuangan syariah tersebut diantaranya yaitu prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip murabahah, prinsip ijarah, prinsip qard, dan prinsip wadiah. Sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eni Nuraini. Pada Saudari Ina Septiani Sapitri, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip keuangan syariah. Prinsip yang pertama yakni prinsip mudharabah. Materi mengenai implementasi prinsip mudharabah menjadi produk perbankan syariah akan dijelaskan oleh Saudari Eni Nuraini. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Eni Nuraini. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi akad mudharabah menjadi produk perbankan syariah. Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sohibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan khusus untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun rukun dan syarat pada akad mudharabah yaitu yang pertama, sohibul mal atau pemilik dana. Harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank. Dalam hal ini nasabah adalah sebagai sohibul mal. Kemudian ada mudharib atau pengelola, yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai mudharib. Selanjutnya ada usaha atau pekerjaan, harta atau modal,
Nisbah keuntungan harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul antara pihak sohibul mal dengan mudorib. Pembiayaan akad mudorobah terkesan sederhana dan sangat mudah diterapkan dan dipraktekkan di bank syariah. Untuk memahami akad mudorobah sebagai perwujudan dari profit and loss sharing, maka bank syariah wajib memberikan sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam, berdasarkan atas bagi resiko baik yang menyangkut keuntungan maupun yang menyangkut kerugian. Gambaran praktek pembiayaan akad mudorobah dimulai dari pihak nasabah yang sebagai calon mudorib mengajukan permohonan pembiayaan akad mudorobah pada bank syariah dengan melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh pihak bank syariah. Kemudian, pihak bank syariah melakukan observasi lapangan tentang kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu bank syariah melakukan musyawarah internal untuk memutuskan disetujui atau ditolak permohonan nasabah tersebut. Implementasi prinsip mudorobah dalam produk perbankan syariah yaitu terdapat dalam produk pendanaan dan pembiayaan. Adapun pada sisi penghimpunan dana, yang pertama tabungan berjangka atau deposito biasa, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah dan ijarah. Adapun pada sisi pembiayaan, mudorobah diterapkan pada pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa, kemudian ada investasi khusus atau yang biasa kita kenal dengan mudorobah muqayyadah, di mana sumber daya khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sohibul mal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai implementasi akad musyarakah dalam produk perbankan syariah. Kepada saudari Eni Nur Aini, selanjutnya prinsip yang kedua, yakni materi mengenai implementasi prinsip musyarakah menjadi produk perbankan syariah akan dijelaskan oleh Mutia Rahmayanti. Kepadanya saya persilahkan. Kenalkan, saya Mutia Rahmayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip musyarakah menjadi produk perbankan syariah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung secara bersama-sama. Implementasi pembiayaan musyarakah di perbankan bisa diartikan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana atau sohibul almal dengan pengelola usaha atau mudorib sesuai kesepakatan. Dan pada umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentasi kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Dan dalam pembiayaan musyarakah, bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain berupa perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan seperti pembiayaan proyek dan modal ventura. Yang pertama ada pembiayaan proyek, yaitu di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasilnya yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua ada modal ventura, di mana pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun secara bertahap.
Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan dengan akad musyarakah ini harus dibagi secara proporsional. Sedangkan sistem pembagian keuntungan maupun kerugiannya harus tertuang secara jelas dalam akad. Dan ketika proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bank dan bagi hasilnya sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai implementasi prinsip musyarakah menjadi produk perbankan syariah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai implementasi prinsip murabahah menjadi produk perbankan syariah. Kepada Mutia Rahmayanti, selanjutnya prinsip yang ketiga, materi mengenai implementasi prinsip murabahah menjadi produk perbankan syariah akan dijelaskan oleh Saudari Eka Andini. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Eka Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip murabahah dalam produk perbankan syariah. Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui pembeli. Pembiayaan murabahah yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam satu pengadaan barang pembiayaan. Apabila seorang nasabah ingin memiliki sebuah barang seperti kendaraan berupa sepeda, motor, mobil, kulkas, barang investasi berupa logam mulia, dan sejenisnya, nasabah tersebut dapat datang ke bank syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank membelikan barang yang diinginkan. Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan pengadaan kendaraan, bank kemudian membeli barang yang dimaksud dan menyerahkan kepada pemohon atau nasabah. Selain memberikan keuntungan kepada bank syariah, nasabah juga dibebani dengan biaya administrasi yang jumlahnya belum ada ketentuannya. Dalam praktiknya, biaya ini menjadi pendapatan fee-based income bank syariah. Biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh nasabah diantaranya yaitu biaya asuransi, biaya notaris, atau biaya kepada pihak ketiga. Kemudian 2. Pembiayaan modal kerja. Pembiayaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli murabahah. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang. Sebenarnya, penyediaan modal kerja berupa uang tidak terlalu tepat menggunakan prinsip jual beli murabahah. Karena transaksi pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang atau uang lebih tepat menggunakan prinsip mudorobah atau musyarakah. Karena jika pembiayaan modal kerja dalam bentuk uang menggunakan mekanisme murabahah, maka transaksi ini sama dengan consumer finance atau pembiayaan konsumen dalam bank konvensional yang mengandung unsur bunga. Kemudian 3. Renovasi rumah atau jual beli rumah, dan disebut juga sebagai pengadaan material renovasi rumah. Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan mekanisme jual beli murabahah. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, seperti bata merah, genteng, cat kayu, dan lain-lain. Transaksi dalam pembiayaan harus hanya berlaku sekali putus, tidak satu akad berulang-ulang. Sekian penjelasan mengenai implementasi prinsip murabahah dalam produk perbankan syariah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai implementasi prinsip ijaroh dalam produk perbankan syariah. Kepada Eka Andini, selanjutnya prinsip yang keempat yakni materi implementasi prinsip ijaroh menjadi produk perbankan syariah akan dijelaskan oleh Vira Melinda. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Vira Melinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip ijaroh menjadi produk perbankan syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam mengimplementasikan ijaroh di perbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu muajir atau pemberi sewa dan mustajir atau penyewa.
Dalam hal ini yang bertindak sebagai muajir adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak sebagai mustajir adalah nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah. Implementasi akad ijaroh dalam lembaga perbankan syariah yang terbagi menjadi ijaroh murni dan ijaroh muntahiyah bitamlik terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret tahun 2008 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI nomor 9/19/PBI/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI nomor 10/16/PBI/2008. Selain itu, implementasi terkait ijaroh terdapat dalam SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah. Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, tahapan pelaksanaan ijaroh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada Bank Syariah. Yang kedua, wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati. Yang ketiga, Bank Syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah. Keempat, Bank Syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang. Kelima, Bank Syariah membayar sewa di muka secara penuh. 6. Barang diserah terimakan dari pemilik barang kepada Bank Syariah. Ketujuh, akad antara bank dengan nasabah untuk sewa. 8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran. 9. Barang diserah terimakan dari Bank Syariah kepada nasabah. 10. Pada akhir periode, barang diserah terimakan kembali dari nasabah ke Bank Syariah yang selanjutnya akan diserah terimakan ke pemilik barang. Dari proses ijaroh tersebut, ada beberapa bank yang menggunakan uang muka dalam transaksi ijaroh. Hal itu dikarenakan agar bank memperoleh jaminan bahwa nasabah atau penyewa benar-benar akan menyewa objek sewa tersebut. Selanjutnya yaitu ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT yang pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas, atau walaupun opsi pembeli tetap terbuka, maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijaroh. Dari sisi ijaroh, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa atau ijaroh sebelum transaksi jual beli dilakukan. Secara teknis, implementasi IMBT juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPBS pada tanggal 17 Maret tahun 2008, yaitu yang pertama, bank sebagai pemilik objek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji atau wa'ad untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan. Yang kedua, bank hanya dapat memberikan janji atau wa'ad untuk mengalihkan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank. Yang ketiga, bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis. Yang keempat, pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh bank dan nasabah penyewa. Kelima, dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa, maka bank wajib mengalihkan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau akhir periode pembiayaan atas dasar akad IMBT. Perlu diperhatikan dalam praktek di beberapa bank, komitmen untuk membeli barang dan membeli barang pada akhir periode atau dengan menggunakan IMBT yang dituangkan dalam wa'ad cenderung bersifat keharusan atau kewajiban bagi nasabah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dipaparkan penjelasan atau materi selanjutnya oleh Saudari Titing Nurjana.
kepada Saudari Pira Melinda. Selanjutnya prinsip yang keempat, materi mengenai implementasi prinsip KORD menjadi produk perbankan syariah akan dijelaskan oleh Saudari Titing Nurjana. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Titing Nurjana. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip KORD menjadi produk perbankan syariah. Pelaksanaan program Al-Qord didasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 19 garing DSN MUI garing keempat garing 2001 tentang Al-Qord. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia nomor 7 garing 46 garing PBI garing 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan peraturan dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut, perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat. Implementasi produk sosial didasarkan pada MUI nomor 19 garing DSN MUI garing keempat garing 2001 tentang KORD yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari lembaga keuangan syariah serta lembaga lain atau individu yang mempercayai penyaluran infaknya lewat LKS. Kemudian pada tahun 2011, MUI kembali menyalurkan Fatwa KORD dengan nomor 79 garing DSN MUI garing 3 garing 2011 yang bersumber dananya berasal dari nasabah. Jika dibandingkan dengan Fatwa MUI tahun 2001, Fatwa MUI 2011 ini dimungkinkan dapat menimbulkan kemudorotan yang lebih besar apabila terjadi piutang atau KORD yang tidak tertagih karena sumber dananya dari nasabah. Dalam melaksanakan fungsinya, Bank Syariah melaksanakan transaksi yang sifatnya tolong-menolong, yaitu pinjaman KORD atau Qardul Hasan, yaitu pinjaman uang cuma-cuma. Sesuai karakteristik ekonomi syariah, uang bukan komoditi, sehingga tidak diperkenalkan uang menghasilkan atau bertambah uang pinjaman. Dengan akad ini dilakukan oleh Bank Syariah dalam transaksi yang bersifat tolong-menolong. Penyaluran zakat nasional atau Basnas bisa juga untuk talangan haji, talangan cerukan, atau overdraft dari rekening wadiah, transaksi rohan, hiwalah, dan sejenisnya. Objek dari pinjaman KORD biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana atau bank dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Akad KORD biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti yang pertama itu penyaluran dan zakat yang bersifat produktif yang diperuntukkan sesuai syariat, yaitu diberikan kepada 8 hasnaf. Biasanya penyaluran zakat ini merupakan produk kerjasama antara Basnas dengan Bank Syariah. Basnas sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalurnya melewati model transaksi bank. Kemudian yang kedua itu pembiayaan pengurusan haji. Kemudian yang ketiga itu anjak piutang yang dilandaskan pada Fatwa DSN nomor 67 garing DSN MUI garing ketiga garing 2008 tentang anjak piutang syariah. Yang keempat letter of credit. Yang kelima sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan benefiditasnya yang menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
Kemudian yang keenam sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat. Sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya pengusaha itu tersimpan dalam bentuk deposito. Kemudian yang ketujuh sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Yang kedelapan sebagai produk untuk menyumbang ke sektor kecil atau membantu sektor sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai materi implementasi prinsip wadiah menjadi produk perbankan syariah. Kepada Titing Nurjana, selanjutnya materi yang terakhir yakni mengenai implementasi prinsip wadiah menjadi produk perbankan syariah akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Syamseh Mahdi. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamseh Mahdi. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang implementasi prinsip wadiah menjadi produk perbankan syariah. Menyinggung sedikit mengenai definisi wadiah. Wadiah berasal dari kata wada yang artinya meninggalkan dan meletakkan atau titipan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga itu dinamakan wadiah. Implementasi akad wadiah dalam perbankan syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad wadiah yad al-amanah. Yang kedua, akad wadiah yad al-damanah. Pada dasarnya atau pada awalnya, akad wadiah muncul dalam bentuk yad al-amanah dan kemudian berkembang menjadi akad yad al-damanah. Akad wadiah yad al-damanah ini pada akhirnya banyak dipergunakan dalam produk perbankan. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci atau lebih jelas mengenai akad wadiah yad al-amanah. Akad wadiah yad al-amanah yaitu di mana pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan tidak diharuskan bertanggung jawab jika dalam penitipan terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang, sepanjang bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dalam memelihara barang titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Barang titipan tidak boleh dicampur adukan dengan barang lain. Mengenai aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk menerapkan jenis akad ini adalah Safe Deposit Box, yang mana nasabah sebagai penitip serta bank selaku penyimpan, pihak bank berdasar akad ijaroh dapat membebankan biaya sewa atas tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang titipan. Itu penjelasan mengenai wadiah yad al-amanah. Selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan tentang wadiah yad al-damanah, yang dimana wadiah yad al-damanah ini pada sekarang banyak digunakan oleh orang-orang. Wadiah yad al-damanah adalah di mana pihak penyimpan barang atau hilangan yang terjadi pada barang. Pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip yang menggunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu.
dengan catatan pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan mengambilnya. Dengan demikian, penyimpan boleh mencampur barang atau aset penitip dengan aset yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif. Penyimpan juga diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan jenis akad ini adalah tabungan dan giro. Dalam hal ini, tabungan wadiah dan giro wadiah merupakan sumber modal dalam perbankan syariah. Bank syariah menerima titipan amanah dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Pemberian bonus dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional DSN nomor 01/DSN MUI /6/Romawi/2000 dinyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Demikian juga tabungan dengan produk wadiah dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN nomor 02/DSN/MUI/6/Romawi/2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan dan giro wadiah hendaklah memenuhi beberapa ketentuan umum. Di antaranya, tabungan merupakan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank. Sedangkan nasabah selaku penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah intensif, tidak dijanjikan dalam akad pembukuan rekening. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan mengenai materi implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan pada hari ini dapat dimengerti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.